Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? I hope you are in a good condition today, even still in pandemic coronavirus. Selamat pagi murid-murid Bu Guru yang terpelajar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam kondisi baik-baik saja, walaupun masih dalam pandemi coronavirus. Okay, student, let's continue. Mari kita lanjutkan pada pertemuan kita. Today we are still going to talk about chapter 6. We love what we do. Are you ready to study with me? I hope you're ready, and please prepare your book and your pencil, your pulpen. Write what you need. Apa kalian sudah siap belajar dengan Bu Guru hari ini? Ibu harap kalian sudah siap semuanya. Silakan persiapkan buku, pulpen, dan pensil kalian. Tulislah apa yang kalian butuhkan, yang kalian rasa perlu. Oke, ini adalah pertemuan kedua. We will learn about ask for and give information related to action, function of people, animals, and things in order to identify, to criticize, or to praise them. Jadi hari ini kita masih melanjutkan pertemuan kita yang minggu lalu, yaitu masih berbicara tentang, jadi di situ meminta dan memberi informasi berkaitan dengan aksi atau fungsi orang, binatang, ataupun benda, hal-hal. Ya, jadi di sini ada benda, ada binatang, ada orang-orangnya. Untuk apa? In order to identify, agar kita bisa mengidentifikasi, mengkritik orang, ya, jadi mengkritik sesuatu, ya, ataupun memuji sesuatu tersebut, ya. Jadi baiklah murid-murid Bu Guru yang terpelajar, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Jadi silakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Okay, student. Today, we are going to talk about your skill. Hari ini kita akan berbicara tentang skill kalian, keterampilan kalian, ya. KD-nya apa sih? KD-nya adalah menyusun teks lisan dan tulis untuk menyatakan dan menanyakan tingkah laku, tindakan, fungsi dari orang, binatang, dan benda dengan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Jadi masih sesuai konteks, ya. What is the purpose? Apa sih tujuannya? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Number one is menuliskan beberapa kebiasaan atau tindakan yang dilakukan sehari-hari. Jadi nanti terkait bentuk tensesnya adalah simple present tense, ya. Nanti Ibu akan menjelaskan lebih lanjut. Second, yang kedua adalah menyusun paragraf singkat, ya, atau kita menulis, setelah itu baru kita menyusun, ya, tentang tindakan atau kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Okay, student, next slide. Jadi, baiklah, sebelum Ibu melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, yaitu Ibu akan mengulas kembali pelajaran yang telah lalu. Ada yang tahu tidak pelajaran apa sih yang telah kita pelajari minggu lalu? Ya, masih berkaitan dengan menanyakan fungsi orang, pekerjaan orang yang bisa menggunakan pertanyaan seperti, what does she do? Yang kedua, itu what do you do? Yang ketiga, what does your father do? Yang keempat, what is your father occupation? Yang kelima adalah what is your mother job? Kesemuanya ini adalah untuk menanyakan fungsi atau pekerjaan orang, ya. Jadi jika kalian ingin menanyakan orang tersebut pekerjaannya apa, bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang ada seperti di dalam slide ini. Nah, kemarin Ibu sudah meminta kalian untuk menyebutkan fungsi ataupun pekerjaan orangnya. Hari ini Ibu akan melanjutkan pertemuan kita dengan membahas tentang hal yang lain, yaitu Ibu akan mengulas sedikit tentang simple present tense agar kalian lebih paham materi yang akan Ibu bicarakan pada hari ini. Alright, student, are you ready?
Ada yang masih ingat gak simple present tense? Ya, di sini Ibu akan mengulas tentang simple present tense. Simple present tense itu digunakan untuk menyatakan suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi sekarang. Bisa berupa kebenaran yang umum, kebiasaan sehari-hari atau kegiatan rutinitas, yaitu tentang simple present tense yang digunakan. Ya, ada beberapa kata keterangan yang bisa kita gunakan, yaitu apa? 1. Always, 2. Usually, yang ketiga seldom, often, dan lain-lain. Apa artinya always? Selalu, berarti selalu ini selalu dia kerjakan ya. Itu bisa jadi 4-5 kali seminggu atau mungkin dalam 1 minggu selalu dia kerjakan tiap hari. Usually ini berarti biasanya. Jadi usually ini yang berarti biasanya. Jadi bisa digunakan juga untuk menyatakan suatu kebiasaan. Saya biasanya pergi ke pasar. I usually go to market ya. Jadi saya biasanya pergi ke pasar. Itu kalau biasanya ya. Kalau tidak biasanya berarti jangan gunakan usually. Seldom ya, seldom itu jarang ya. Jadi yang jarang sekali, mungkin yang jarang pergi ke pasar, yang jarang pergi ke sekolah, itu boleh gunakan ini ya. Often itu sering ya, sering. Seperti kalian sekolah ini sering ya, jadi sering. Kalian sekolah 6 kali dalam 1 minggu ya, jadi sering namanya ya. Dan lain-lain itu untuk kata keterangan yang ada dalam simple present tense. Kalian boleh cari lagi nanti ya, itu hanya sekedar pengulasan. Sedangkan rumusnya di situ ada subject plus verb, ada tambahkan s atau is plus object complement. Yang kedua adalah rumus. Yang pertama ini adalah rumus. Yang ini rumusnya adalah rumus kalimat positif. Yang ini rumus kalimat positif. Subject plus verb. Verb 1 ya. Jangan verb yang verb 2, verb 3. Verb 1 ditambahkan s atau is. Bila mana akan ditambahkan s atau is? Nanti Ibu akan menjelaskannya. Yang ketiga adalah tambahkan objek. Yang terakhir ada complement. Complement ini bisa ada, bisa tidak ya. Kalau kalimatnya mau lebih lengkap, tambahkan dia complement ya, pelengkapnya. Sebelum Ibu melanjutkan pada kalimat negatif, Ibu mau bertanya, apa kalian masih ingat subjek ada berapa? Subjek ada berapa? Ada yang tahu? Ya, ada berapa subjek? Ada 7. Apa saja itu? Yaitu subjek 7 itu ada namanya secara umum ya. Ada I ya. Terus you. Apalagi? Terus we. Terus they. Itu subjek secara umum ya. They. Terus apalagi? I, you, we, they. Ini subjek tunggalnya ya. She. Terus he. Terus yang terakhir adalah it ya, itu subjek tunggalnya. Yang ketiga ini adalah subjek tunggalnya ya. Kalau yang ini ada yang jamak, ada yang tunggal ya. Kalau ini kata ganti orang pertama tunggal, kalau ini kata ganti orang kedua jamak, kalau ini kata ganti orang jamak di sini ya. Nah, sekarang kita lihat bila mana ini s akan ditambahkan apabila akan bertemu dengan subjek yang tunggal ya. Subjek yang tunggal ini yang mana sih, Bu? Subjek yang tunggal ini yang ini. Jadi di sini subjek tunggalnya ini ya, yang Ibu kasih coret ini ya. Jadi itu subjek tunggalnya si, he, it ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Kata kerjanya adalah kata kerja pertama yang ditambahkan s atau is. Tapi kalau menggunakan subjek yang ini, subjek yang I, you, atau we, atau they, itu tidak menambahkan s atau is ya. Tidak menambahkan s atau is. Jadi di sini nanti Ibu akan kasihkan contoh ya. Semisal kita gunakan contoh di sini pakai subjek si ya. Nah, coba kita gunakan contohnya di sini si. Ya.
Kita pakai sini see. Jadi di sini kita contohkan ya, ada namanya see di sini kita contohkan. Kita hapus dulu yang ini. Ya, kita tuliskan di sini, kita contohkan subjeknya si. Ya, si di sini adalah berposisi sebagai subjek. Sedangkan kita pakai kata kerja, contoh kata kerja yang kita pakai adalah, misalnya kita pakai go, ya. Di sini kita pakai go, contohkan ya. Di sini go. Nah, kita tambahkan apa? Tambahkan is di sini. Kenapa? Karena di sini adalah subjek subjeknya tunggal, maka di sini tambahkan is ya. Jadi kita tambahkan is goes. She goes. Nah, kita tambahkan objeknya di sini. Tambahkan objeknya to school ya. To school, kita tambahkan komplementnya di sini. Every day. Nah, di sini kita tambahkan komplementnya, itu ada kata every day, berarti setiap hari ya. Jadi she goes to school every day. Ini untuk kalimat positif. Nah, bagaimana? Bila mana kalimat ini akan kita rubah dalam bentuk kalimat negatif? Nah, masih ya, di sini rumusnya masih posisi subjeknya di depan. Ya, hanya saja ada yang ditambahkan di sini, yaitu ada do atau does ya. Tambahkan not. Ini not ini wajib. Kenapa wajib? Karena dia adalah bentuk negatif. Tambahkan di situ tambahkan kata kerja pertama tanpa ditambahkan s atau is. Kita lihat saja contohnya. Kita masih pakai subjek si ya. Di sini kita ambil si. Nah, si di sini sudah kita tambahkan sebagai subjek ya. Nah, sekarang kita tambahkan apa sih kata kerja bantu yang sesuai untuk subjek si ini. Kalau yang tunggal itu kita pakai subjek yang kata kerja bantu yang ini ya, kalau untuk yang tunggal. Sedangkan kalau ini untuk tunggal ya. Kalau ini untuk tunggal, ini untuk bentuk tunggalnya. Nah, sedangkan yang ini untuk bentuk jamaknya atau lebih dari satu ya. Nah, ini adalah untuk bentuk jamaknya atau lebih dari satu. Nah, sekarang karena subjeknya adalah tunggal, berarti kita pakai yang ini ya, berarti does not ya. Kalau misalnya subjeknya lebih dari satu, yaitu kita pakai do not. Nah, kita lanjutkan saja kalimatnya. Yaitu kita pakai does not ya. Does not. Nah,
Sudah kita pakai does not. Sekarang kata kerjanya. Kata kerjanya apakah masih ditambahkan is seperti ini? Tidak ya, tentu tidak jawabannya. Kenapa? Why? Because there is a verb, auxiliary verb. Jadi karena di sini adalah ada kata kerja bantu yang membantu. Jadi kata kerjanya kita kembalikan posisinya. Jadi kata kerja pertama tanpa ditambahkan embel-embelnya ya. Kita tambahkan di sini kata kerjanya itu go tadi ya, go. Nah, jadi bunyi kalimatnya she does not go. Nah, tinggal lanjutkan kalimatnya ya. Tinggal lanjutkan kalimatnya. Di sini objeknya to school. Nah, komplementnya di sini every day. Nah, ini untuk kalimat negatif. Sedangkan bagaimana kalimat interrogatifnya? Kita lihat kalimat interrogatifnya. Nah, kalimat interrogatifnya letakkan do atau does-nya di depannya. Jadi di sini kita ambil do atau does. Tadi kan subjeknya adalah she yang berarti tunggal. Kita pakai does di sini ya. Kita pakai does yaitu kita letakkan does-nya di awal ya. Kita pakai does. Subjeknya tadi she. Kita pakai she. Subjeknya she. Terus kata kerjanya adalah go. Tadi kita pakai go. Terus objeknya to school. Every day ya. Di sini kita pakai every day. Nah, bagaimana murid-murid? Apa kalian sudah paham? Ibu harap kalian paham ya, dan silakan dicatat ya. Karena kalian kalau tidak mencatat nanti tidak mungkin akan memutar video terus-menerus ya. Silakan dicatat, disalin di buku catatannya. Baiklah murid-murid Bu Guru yang terpelajar, kita lanjutkan pada slide berikut. Okay, we enter to next slide. Pay attention please. Jadi kita masuk pada slide berikutnya, yaitu read the dialogue below and pay attention to some activities or habit which mentioned in the dialogue. Jadi kita nanti akan bacalah dialog di bawah ini dan silakan diperhatikan pada apa? Pada kegiatan atau habit yang disebutkan dalam dialog tersebut. Mari kita coba membaca. In the classroom. Good morning, Benny. Good morning, Siti. How are you today? I'm doing very well. You arrive early. Do you arrive early every day? Yes, I do. I always come to school early. I always leave home at 6. I don't want to be late. Benny, why do you clean the classroom by yourself? Dayu is not here. She's late. Don't worry. I will help you clean the classroom. Thank you, Siti. You always help other people. You're welcome, Benny. Nah, sekarang kita perhatikan, anak-anak. Di sini ada beberapa pertanyaan. Do you arrive early every day? Nah, tadi kan sudah Bu Guru menjelaskan tentang bagaimana cara membuat kalimat interrogatif bentuk present tense ya. Jadi disinilah kita gunakan ya. Di sini kita pakai do you arrive ya. Kenapa pakai do di sini? Karena subjeknya adalah kenapa pakai do? Karena subjeknya di sini adalah you ya. Jadi kalau tadi subjeknya I, you, we, they itu adalah kata kerja bantunya kita pakai adalah do ya. Do you arrive early every day? Apakah kalian itu datang? Apakah kamu datang pagi setiap hari? Nah, jawabannya apa di sini? Yes, I do. Berarti dia datang pagi apa enggak? Ya, dia datang pagi.
Nah, I always come to school early. Saya selalu datang ke sekolah pagi ya. Jadi di sini dia juga mengatakan bahwa I always leave home ya. Jadi I always leave home at 6. Nah, ada berapa kebiasaannya yang bagus? Kita lihat, yaitu lihat kebiasaannya ada 2 di sini. Yang pertanyaan dari do you arrive ya. Pertanyaannya di sini, do you arrive early every day? Jawabannya apa tadi? Yes, I do ya. Jadi jawabannya yes, I do. Nah, sekarang kita lihat kebiasaan apa sih yang selalu dia lakukan, yaitu kebiasaan yang pertama adalah I always come to school early ya. Jadi saya selalu datang ke sekolah pagi-pagi sekali ya, maksudnya lebih awal ya. Jadi sini kita lihat kalimat pertamanya adalah I always come to school early. Nah, yang keduanya apa? Kita lihat yang kedua. I always leave home at 6. Yang keduanya ya. Di sini I always leave home at 6. Nah, di situ sudah ya. Jadi dia di sini 2 kebiasaannya yang dia lakukan di sini, yang selalu dia lakukan. Yang pertama adalah I always come to school early ya. Jadi saya selalu datang ke sekolah itu lebih pagi-pagi ya. Jadi lebih awal. I always leave home at 6. Saya selalu meninggalkan rumah, artinya pergi ke sekolah ya, pada jam 6. Jadi sini kebiasaannya sudah 2. Kita lihat lagi. Ada pertanyaan di sini, why do you clean the classroom by yourself? Nah, ini pertanyaannya adalah kenapa kamu ini membersihkan ruangan kelas sendiri? Si Siti menjawab, Dayu is not here. Dayu ini tidak di sini. She's late. Dia terlambat. Nah, jadi temannya di sini, don't worry, I will help you clean the classroom. Jangan khawatir, saya akan membantu kamu untuk membersihkan kelas. Jadi di sini kita dapatkan 2 kebiasaan yang ada di sini. Pertanyaannya, do you arrive early every day? Jawabannya adalah yes, I do. I always come to school early. I always leave home at 6 ya. Nah, next slide, mari kita lihat pada slide berikutnya. Ya, di sini kita lihat at Dayu's home ya. Nah, kita baca dulu. Let's study together again tomorrow. Do you study every day? Yes, I do. I always study every day. That's why you always get good grades. You always study every day. I do and I enjoy it. Gambar berikutnya. At school. Lisa, let's jog tomorrow morning. What time? At 6 a.m. Okay. Do you always jog every weekend? Not only on weekend. I usually jog 3 times a week. That's why you always look very fit. Thank you. Okay, I'll be at your house at 6 a.m. tomorrow. See you. See you, Edo. Nah, sekarang kita perhatikan kebiasaan apa yang ada di sini yang ditanyakan sama temennya. Yaitu yang pertama, kita lihat di sini. Do you study every day? Pertanyaannya adalah, do you study every day?
Nah, di sini pertanyaannya, apa jawabannya? Dia menjawab, yes, I do. Yes, I do. Nah, sekarang kita lihat kebiasaan apa yang sering dilakukan di sini. Jadi, I always study every day. Dia mengatakan bahwa I always study every day. Jadi si Dayu ini selalu belajar setiap hari. Dia kebiasaannya bagus ya. Kebiasaannya bagus. Dia selalu belajar setiap hari. Dan dia apa? Dia sangat menikmatinya. Dia menikmati ya. Maka jadi itu dia selalu mendapatkan di sini get. Jadi you always get good grades, yang mendapatkan nilai yang bagus ya. Jadi kalau orang belajar tiap hari berarti dia itu kalau ulangan pasti mendapatkan nilai yang bagus. Sedangkan pada yang ini, pertanyaannya, do you always jog every weekend? Apakah kamu selalu pergi lari ya setiap minggu? Artinya setiap akhir pekan ya. Jadi dijawab di ini sama Edo, not only on weekend, tidak hanya setiap hari libur, tetapi apa di I usually jog 3 times a week. Saya biasanya itu lari atau jogging itu adalah 3 kali dalam seminggu. Berarti dia kebiasaannya adalah melakukan lari tadi atau jogging tadi adalah 3 kali seminggu ya, selalu dia lakukan ya. Jadi selang sehari 3 kali seminggu. That's why you always look very fit. Yani itu sebabnya kamu selalu kelihatannya fit ya. Jadi badannya sehat maksudnya di sini ya. Ya, di sini kebiasaannya adalah sudah disebutkan di sini. I usually jog 3 times a week. Nah, ya, next slide. Di sini slide berikutnya kita akan membaca lagi ya, in the classroom. Di sini, Benny, let's go to school early tomorrow so we can study together before the English test. I'm sorry I can't. I help my mom wash the dishes before I go to school. Do you always help your mother every morning? Yes, I do. I always help my mom whenever I can. That's great. Hey, let's study together this afternoon. We don't need to wait until tomorrow. Yes, sure. That's good idea. Kita lihat lagi berikutnya. In the classroom. Guys, let's go to the park this weekend. That sounds good idea. Yes, let's go there on Saturday. I love the park. I always go there every afternoon. I'll go with you. Guys. Edo, will you join us? Of course I will. Nah, sekarang ada beberapa kebiasaan yang ada di sini. Kebiasaannya di sini ada, do you always help your mother every morning? Apakah kamu selalu membantu ibumu setiap pagi? Jawabannya si Edo, yes I do. I always help my mom whenever I can ya. Jadi saya selalu membantu ibu saya kapanpun saya bisa. That's great ya. Jadi itu bagus ya, selalu membantu ibu ya. Let's study together this afternoon. We don't need to wait until tomorrow. Jadi mari kita belajar bersama-sama siang ini. Kita tidak perlu menunggu sampai besok ya. Nah, itu kegiatannya yang di sini ya. Kegiatan yang selalu dilakukan atau habitnya, kebiasaannya adalah si Edo tadi mau selalu membantu ibunya ya. Jadi Edo always helps his mom whenever he can. Jadi Edo itu selalu membantu ibunya kapanpun dia bisa. Yang berikutnya adalah di sini. Guys, let's go to the park this weekend. That sounds good idea.
Yes, let's go there on Saturday. I love the park. I always go there every afternoon. Jadi di sini si Dayu mengatakan I always go there every afternoon. Jadi dia tuh selalu pergi ke taman tersebut. Go there di sini adalah taman. Every afternoon, setiap siang. Siang hari dimaksudnya ya. I'll go with you guys. Si Udin mengatakan saya akan pergi dengan kalian. Jadi Edo, will you join us? Edo, apakah kamu akan bergabung dengan kita? Of course I will. Si Edo juga mengatakan demikian. Jadi siapa yang punya kebiasaan di sini? Yang punya kebiasaan di sini adalah Dayu. Dan lu di sini adalah yang punya kebiasaan adalah Edo. Jadi masing-masing orang punya kebiasaan masing-masing ya. Jadi kalian pun punya kebiasaan. Sekarang kita lihat tugasnya. Sekarang tugas kalian adalah silakan kalian menanyakan pada teman kalian, baik teman dekat rumah maupun teman di mana-mana saja, di teman di kelas, di sekolah, silakan siapa saja. Tanyakanlah beberapa pertanyaan. Beberapa pertanyaan ini terkait dengan kebiasaannya. Contoh, apakah kamu selalu membantu ibu? Apakah kamu selalu mencuci piring? Apakah kamu selalu mencuci bajumu? Atau apakah kamu selalu belajar bahasa Inggris? Itu contohnya ya. Jadi kalian boleh tulis dulu nama teman kalian di sini. Ini contohnya ya. Rina. Si Rina ini menanyakan, di sini ditanyakan kepada Rina sama Bu Guru ya, do you arrive early every day? Apakah kamu itu tiba di sekolah itu pagi-pagi setiap hari? Jawaban Rina, yes I do. I always come to school early every day. Saya selalu datang lebih awal ke sekolah setiap hari. Jadi di sini activitiesnya apa atau habitnya apa? Rina always comes to school. Kenapa di sini pakai comes ya? Kembali lagi subjeknya di sini adalah karena subjeknya tuh tunggal. Jadi di sini pakai s ya. Rina always comes to school early every day. Jadi Rina itu selalu datang ke sekolah lebih awal ya. Jadi di sini setiap harinya. Nah, sekarang kamu tulis nama temanmu yang kamu tanyakan nanti di sini misalnya si Gede ya atau si Putu. Nah, tanyakan apa saja kegiatannya yang biasa. Apakah kamu selalu main game online? Boleh. Apa saja yang ingin kamu tanyakan ya? Apakah kamu selalu belajar bahasa Inggris di sini? Pakai bahasa Inggris ya pertanyaannya, jangan pakai bahasa Indonesia. Nah, itu kalian cukup tulis pertanyaannya 5, lengkap dengan jawabannya, baru di sini tuliskan lagi di kegiatannya atau habitnya apa ya. Kalau dia semisal jawabannya yes, berarti dia habitnya ada ya. Kalau jawabannya no, berarti bukan itu habitnya. Tanyakan lagi hal yang lainnya. Nah, sekarang tugas kalian ini kalian tulis di bukunya, nanti foto di japri ke Bu Guru ya. Sesegera mungkin. Oke, student, that's all for today. I hope you understand. Ibu harap kalian ya mengerti semua. Jika ada pertanyaan, if you have a question, please send your question to me ya. Jadi kalian boleh mengirimkan pertanyaan kalian kepada Ibu Guru ya. Boleh bertanya di grup ya. You ask in group. Jadi kalian kalau bertanyanya di grup. Tapi kalau mengirim jawabannya adalah japri ya. Kalian japri Bu Guru untuk mengirimkan jawaban. Kalau bertanyalah di dalam grup supaya teman-teman kalian yang lain tahu. Okay, that's all for today. Thank you very much. Good morning, class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.